Punk itu juga bukan cuma musik doang. Oke. Punk itu kan ya apa sih, gaya hidup bisa, apa ya lifestyle lah gitu kan, atau lu bukan cuma di musik doang, mau masuk di kulturnya juga bisa gitu kan. Bukan cuma musik doang, di artnya juga bisa gitu kan. Nggak semua pang-pangan dan harus mohak juga. Nggak perlu kayak saya begini juga. Ini kan memang saya kalau lebih pingin aja, biasanya celana pendek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Bang Budi Turtle, anak pang guys. Jangan anak pang, saya bukan anak beda. Kaum pang. Kaum pang guys. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baru pulang tur Bang. Iya. Dari mana Bang? Kita tur di Eropa sama di UK kemarin. Ini yang udah second time kalau untuk ke UK-nya, teman, atau first time ke Eropanya. Lebih banyak manggung di Indonesia atau di luar Bang? Untuk sekarang ini seringnya di luar. Kalau di Indonesia juga paling bisa dihitung lah. Acara ya kalau ada yang invite main. Kadang-kadang kita kolektifan juga sama teman-teman sama musisi Bandung lah gitu. Bang, cerita dulu tentang sejarah pang nih Bang. Saya kurang paham nih. Waduh. Kayak yang udah tua kali nih. Pang itu sebenarnya lahirnya di Inggris lah, setahu saya ya. Mungkin teman-teman yang lain tahu juga lah gitu kan. Udah lama banget lah, aku tepatnya nggak tahu, yang jelas kita punya band juga, band-bandan pasti ngopinya dari band-band di Inggris sana sih. Kayak Sex Pistols, gitu, Discord, itu band-band lama lah gitu kan. Ya itu sih, kalau Amerikanya kayak Ramones gitu kan. Itu sih banyak. Sekarang ini stay di Bandung nih. Ya? Stay di Bandung. Stay di Bandung. Nah, awal berdiri ini band Turtle ini sejak kapan? Kebetulan Turtle Junior itu tahun 1992. Sekarang mungkin 31 tahun. Terus kalau saya masuk di Turtle itu sekitar tahun 2005. Yang masuk benerannya. Masuk jadi membernya Turtle. Gitu. Diajakin sama drummer saya. Yang soalnya yang di Turtle yang sekarang ini originalnya, member yang dari awal itu tinggal drummer sama bassisnya. Oke. Jadi saya diajakin waktu itu. Saya masih stay di Medan. Oke. Stay di Medan waktu itu terus. Jadi waktu zamannya MRC, tahu MRC nggak? Apa itu? Nggak tahu saya. MRC itu kayak chattingan lah. Chattingan. Tahun sekitar 2000-an lah, itu udah rame itu MRC. Jadi koneksi antara Medan sama Bandung itu memang bagus nih. Jadi aku pribadi banyak kenal band dari Bandung, dari Jakarta, dari Bali itu, dari MRC itu. Ya kalau zaman sekarang kan enak ya, WhatsApp apa sih, jauh dulu dari komputer tapi lebih erat gitu, lebih solid lah untuk pertemanannya gitu. Di waktu itu pas di Medan kita ngundang, bikin acara waktu itu, masih stay di Medan, ada band Bandung, band Keparat namanya, band lama juga. Tuh kita bikin acara di Medan, kita manggil band Bandung dan kita datang ke Bandung. Ayo mau main di ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya mereka main di Medan, waktu itu masih naik kapal laut. Naik kapal laut mereka. Ya udah main di Medan akhirnya. Tahun 2000 berapa ya? 2000-an lah, 2000-an. Tepatnya 2001 atau 2002 lah gitu. Saya agak lupa. Ya ini koneksi kita terus jalan. Nah, terus kalau di MRC dulu itu kan apa ya? Kadang kan banyak ada cewek cowok gitu kan. Drummer saya itu pacaran sama anak Medan gitu. Jadi, ayo Medan yuk, apa sih? Kopi darat kalau istilahnya dulu ya, ketemuan gitu. Akhirnya sering aku ngobrol sama dia, lebih sering lah. Dan kebetulan cewek dia itu dekat, temenan sama aku juga. Jadi pas waktu aku main ke Bandung, akhirnya merasa nyaman di Bandung. Akhirnya tahun 2000-an aku pindah ke Bandung. Iya, 2002-an, 2003-an lah pindah ke Bandung. Gitu. Untuk survive sih sebenarnya. Survive aja di Bandung. Waktu itu ya
kerjaan aku nggak ada gitu, palingnya dagang lah biasa, sampai sekarang juga masih dagang sih. Dagang lewat online lah gitu. Dulu di eBay saya dagang dulu. Terus akhirnya betah terus nongkrong di satu tempat di PI, kumpul anak-anak PI dengan semua genre sih. Di mana tuh? Di belakang BIP. Oke, Di belakang BIP. Ya anak-anak nongkrongnya di situ dulu. Dari dulu sih memang, dari dulu sejarahnya untuk punk ini skin nongkrongnya pada di situ lah. Gitu. Ya udah akhirnya ikut nongkrong segala macam, terus saya diajakin ngeband tapi nggak mau, nggak punya band ya di Bandung waktu itu. Waktu di Medan saya ngeband. Dan itu diajakin sama drummer aku yang sekarang ini, udah ngeband lah. Ngebasin Turtle, saya dulu masih ngebasin. Di Turtle juga. Saya dapat 2 album ngebasin itu. Nah, dari awal itu memang saya nggak mau, saya itu beban. Kenapa tuh? Beban itu maksudnya Turtle ini kan terkenal. Kalau di Sumatera gitu, untuk di Medan sendiri, kayak band-band Bandung tuh buat saya pribadi gitu. Beban, banyak tekanan gitu kan maksudnya. Jadi nggak mau waktu itu. Jadi pas diajakin pertama, besok hari Jumat latihan ya. Iya, apalin dulu nih lagu. Saya ngapalin 20 lagu. Lagu Turtle yang memang udah dari album pertama sampai album ke-4 waktu. Jadi saya apalin semua, udah dapat semua. Saya nggak datang ke latihan pertama. Masih takut. Iya, maksudnya itu tekanan buat saya. Jadi teman-teman Medan yang stay di Bandung pada ngomong, kenapa nggak mau kau? Ya kayak gitu. Aduh, aku malu, takut gini lah. Banyak sih pertimbangan itu. Justru teman-teman Medan mana dukung. Udah cobain dulu gitu kan. Hanya si Bubun sampai nanyain, kenapa nggak datang? Drummer saya. Kenapa nggak datang? Aku masih belum hafal. Saya alasannya gitu. Ya udah minggu depan ya. Kalau nggak mau bilang gitu dia sampai gitu. Akhirnya minggu berikutnya saya latihan dengan waktu itu masih dengan gitaris mereka yang lama si Tengku, gitaris Turtle yang lama. Dan kita latihan di situ terus ditanya malah gimana main aku, dia bilang gitu kan. Udah bisa masuk. Ya udah minggu depan latihan lagi bilang gitu. Akhirnya ya udah terusan. Ya udah. Ada saya gabung sama Turtle. Ya, langsung gabung sama Turtle. Iya, langsung gabung sama Turtle. Terus waktu pertama kali saya masih ingat sekali itu langsung main di Bali waktu itu. Main di Bali. Pertama kali ngebasin, dalam arti masih ngebasin dengan lagu-lagu Turtle juga lah. Memang kita jarang bawain lagu orang. Pas waktu saya main ya, waktu yang saya main. Pas main di Bali. Habis itu ya udah terusan sampai sekarang. Terus waktu saya udah ngebasin itu jadi mungkin senjata baru lah, baru buat si Turtle-nya. Karena Turtle waktu album terakhir, album keempat itu sempat vakum. Ya makanya saya ditarik jadi bahas. Itu udah nggak ada Turtle sebenarnya. Pecah waktu itu. Udah mau dalam arti ada dua kubu Turtle waktu itu. Jadi basisnya memang si basisnya yang sekarang juga kan dia fokus kerja, udah nikah, udah segala macam, udah keluarga lah. Terus yang gitarisnya ini jarang ngumpul sama anak-anak dengan kerjaan juga mungkin dengan kesibukannya masing-masing. Tapi yang tetap nongkrong waktu itu yang dengan saya itu drummer saya si Bubun itu. Ya udah akhirnya makin semangat akhirnya bikin album baru, album kelima. Waktu itu album Bintang Mati. Kita bikin album Bintang Mati. Itu album kelima yang saya masih ngebasin. Langsung tur Jawa, Bali, Lombok. Dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan? 2 bulan itu. Paling lama di Bali lah. Itu pengalaman pertama saya tur sama si Turtle sebenarnya ke awas album Bintang Mati, tur Jawa. Di Jawa kita main di Bandung, Bogor, Jakarta, habis itu ke Semarang ke Jogja, Solo, terus tembak langsung ke Bali, terus ke Lombok, terakhir di Lombok. Ya dari situ langsung tur Asia. Langsung Asia. Kemana aja tuh, Bang? Waktu itu masih di Singapura. Itu pertama kali saya tur ke luar negeri lah. Tahun berapa itu, Bang? 2018. 2018. Ya, 2018-an tur Singapura, Malaysia itu beberapa titik banyak gitu. Kita mungkin sekitar 2 mingguan waktu itu. Habis itu ya udah
sering main jadi Tartel tuh muncul lagi lah. Nah, muncul lagi gitu. Dia sering main lah di Bandung juga, di Bandung, di Garut gitu gitulah, masih Jawa Barat gitu. Habis itu bikin album lagi, waktu itu masih ngebasin saya, bikin album Murder namanya. Album itu, habis album itu tour Asia lagi waktu itu, tapi langsung ke waktu itu ada tambahan ke Bangkok, Thailand gitu, dari Singapura, Malaysia, Bangkok. Nah, itu udah sering kita lakukan sebenarnya kalau ke Asia itu. Nah, jadi kalau untuk ke Bali itu tiap tahun kita pasti ke Bali, tapi di akhir tahun, November atau Desember gitu kan. Itu tiap tahun, setiap tahun gitu. Biarpun kemarin kayak COVID gitu kan, nggak boleh kemana, kita tur berempat aja. Ini kan dari basis nih, gabung jadi vokalis tahun berapa? Masuk jadi vokalis itu karena waktu itu habis album Murder, itu waktu saya lupa, katanya pokoknya album Murder. Jadi personil yang di album Murder itu kayak vokalis yang kita, si Adi waktu itu, kita Adi. Ya si Adi itu masuk di album Bintang Mati dan Murder itu dapat 2 album dia, dan saya masih ngebasin kan. Habis itu dia keluar, terus gitarisnya Badik juga keluar, jadi tinggal berdua sekarang ini. Aku sama drummer aku masih. Jadi gak lama drummer aku pindah ke Bali, dia ada kerja di Bali waktu itu. Terus yang Tartel jadi kayak udah nggak ada, tinggal saya aja di sini, yang di Bandung gitu. Akhirnya, tapi saya sama drummer saya kontak-kontak gimana nih, udah nggak ada, gimana mau dilanjutin nggak Tartelnya gitu. Kontak-kontak kan tetap saya sama si Bubun drummer saya, lanjutin aja. Ya udah, cari kalau ada pasti banyak yang bantuin kita, kalau mau ada tour apa segala macam terima aja. Ya udah, kamu nyari drummer, nyari gitaris, nyari vokalis apa segala macam. Oke. Akhirnya waktu itu dapat tawaran tour di Sumatera. Jadi itu waktu itu tour Sumatera. Si Adi waktu itu udah keluar kan waktu itu, jadi kita berangkat aja gitu, berangkatlah. Akhirnya waktu itu si Adi ikut lagi gitu, tour gitu. Ya udah tour Sumatera, waktu Medan, Pekanbaru, pokoknya Sumatera doang waktu itu, sampai ke Lampung terakhir intinya, sampai Lampung. Habis dari situ benar-benar keluar semuanya. Ya udah, saya yang handle semuanya di sini. Itu vakum mungkin sekitar setahunan lah, ada tahun lebih lah. Akhirnya ngobrol, Bubun pulang selama 5 tahun pulang. Sebelumnya dia sering pulang, cuma nggak pernah ngeband lagi si Tartelnya gitu, nggak pernah manggung atau apa gitu, nggak ada. Pas Bubun udah resign dari kerja, dia ada lagi Bandung. Ya udah, kita cari gitaris, cari basis. Kebetulan basis yang original si Tartel member itu waktu itu ngobrol, ketemu saya tuh pas mau malam tahun baru, saya ingat banget. Ini besoknya tahun baru, malam nanti tahun baru, ketemu saya di daerah Trunojoyo, ngobrol-ngobrol. Ada si Gebek dari Taring, bersama ada Megadeth itu manajernya si Jeruji dulu. Jadi ketemu di situ. Saya pertama kali ngobrol sama basis aslinya itu sebenarnya di situ. Udah sekian lama ya? Iya, selama udah bikin, selama di Tartel itu baru ngobrol, ya itu udah ngobrol. Nanya saya, gimana Bu Tartel? Udah saya ceritakan apa adanya. Ya Tartel sekarang tinggal aku apa Bubun aja. Ya udah, kata si Gebek sama si Megadeth, dulu kan udah bisa vokalan itu kalau lu ya lu ini backingin udah bagus suara lu. Ya saya perlu belajar lah. Udah kan biar masuk lagi jadi basis, kata bilang gitu. Saya mikir lagi kan, saya selama ini kan memang nggak pernah vokalan, paling ya backing vokal doang lah, dengan vokal kan nggak begitu banyak kan. Akhirnya ya udah, saya ngobrol sama Bubun, gimana Bun? Ini si Dohem gini. Ya udah, ayo tinggal nyari gitaris. Akhirnya ketemu gitar yang sekarang ini, si Buuk lah. Buuk itu sebenarnya sering ikut Tartel kalau kita tour, kayak pas recording gitu, dia sering bantu si Tartel lah dulu, nge-crewin si Tartel juga. Akhirnya pas
udah ketemu kita, yuk kapan latihan? Nah. Ya itu pertama kali saya vokalin sebenarnya. Jadi vokalis itu. Iya, pertama vokalin itu main di daerah apa sih di Jawa Barat? Masih di Jawa Barat. Lupa, Jati Jajar. Saya pertama kali vokalin itu di situ. Dan ya pertama kali vokalin gimana sih dia ya? Nggak mau ngeliat penonton aja nunduk gitu kan, terus gemeter gitu, ngepas-ngepasinnya gitu ya, namanya baru kan. Habis main di situ langsung tur Asia. Buset. Iya, Dites ya langsung. dites langsung masih tur Asia. Tetap dengan Singapura sama Malaysia. Tapi Singapura Malaysia aja. Cuman di Malaysia itu berapa titik ya? 7 atau 6 titik lah. Kita sampai ke Johor segala macam, sampai ke ujung terakhir di KL. Saya main pertama di Singapura. Habis itu langsung ke KL. Habis itu langsung ke Johor segala macam. Masih aman. Begitu Mas mau terakhir tur Asia di KL, di Rumah Api nama tempatnya, sampai sekarang masih ada. Suara saya tuh udah habis, nggak bisa ngomong. Terus? Untung itu day off kita itu 2 hari, jadi tolong cariin aku obat buat ini. Nggak bisa ngomong, saya nulis ini. Tolong cariin obat ini buat tenggorokan ya gitu. Dan nulis, akhirnya minum karena mungkin belum tahu cara ngatasinya lah gitu kan. Jadi diberikannya kan, nih kamu makan obat ini, ya udah aku makan. Belum beres banget sebenarnya. Saya paksain main pas terakhir tuh di Rumah Api di Kuala Lumpur itu. Bisa pulang, saya banyak belajar di sini. Aku sering tanya sama si Barus bekas vokalis, vokalisnya Balkoni dulu. Nah, ada bandnya juga di sini. Dia kan, saya ngefans sama dia sampai sekarang. Vokalnya, maksudnya dari vokal tuh keren lah gitu. Belajar ya, coba ini kamu nanti kalau berenang teriak-teriak di air gitu. Berenang segini tapi teriaknya kan tekanan. Jadi banyak belajar sama dia. Terus nanti kalau ada apa-apa, coba makan kencur. Ya. Nah itu, ya udah saya lakuin. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Amin. Sampai sekarang berapa album, Bang? Kalau yang abis tur Asia itu langsung dites tur Asia. Tidak lama, mungkin sekitar 3 bulan saya bikin The Best Tato Junior yang memang personel yang sekarang ini. Jadi itu album penyemangat kita lah. Kita bukan recycle ya, maksudnya ya album yang lama Tarto, dari album 1 sampai album 6 itu kita ambil satu-satu, ada yang 2 dibikin kompilasi ya? Kompilasi gitu, tapi dengan materi dan member yang sekarang, personil yang sekarang gitu, yang saya jadi vokal gitu. Dan keluar album itu lumayan sih. Sekarang udah berapa album? Ada 5 lebih? 7 sekarang 7 album. Kita ngeluarin terakhir tahun 2020. Ini masuk major label atau enggak? Enggak. Kita punya rekor sendiri juga, dan yang rekor terakhir kita sama di Maternal, dari Maternal juga. Di Maternal. Yang album terakhir kita ya. Album Spread the Noise itu album yang sama Maternal. Kenapa lebih banyak bahasa Inggris? Pasaran kita situ kayaknya lebih gampang bikin lirik bahasa Inggris daripada Indonesia gitu. Nyambung-nyambungnya gitu loh. Menurut aku ya. Maksudnya kalau album yang Spread the Noise itu 90% lagu aku yang bikin semua. Bahasa Inggris semua? Nggak semua, ada bahasa Indonesia. Waktu di Medan itu emang musik kesenangan lah ya? Emang udah pang sih? Hobi ngepang dari dulu saya ngepangan lah gitu. Biasanya kan orang tua nggak ngizinin tuh anaknya ngepang dan sebagainya. Yang lawan aja. Lawan aja. Terus udah dukungan keluarga gimana, Bang? It's okay, nggak ada masalah. Selama lu baik-baik aja nggak apa-apa. Paling nggak kayak dulu kan saya banyak piercing, kalau tolonglah dibuangin mama saya. Itu yang di bibir, yang di hidung. Ya nggak pernah pakai lagi sekarang piercing, yang di lidah dulu banyak. Emang tuh banyak ya? Ada dulu, bekas-bekasnya masih ada, ini di lidah juga saya buangin aja. Kita pakai efek aja. Yang di telinga diizinin lah ya? Nggak apa-apa. Ya udah, yang penting baik-baik aja, jangan lupa ingat Gusti Allah. Ya, saya tetap. Kalau sekarang ya, sejak udah bisa tur keluar negeri dan sebagainya, dukungan keluarga positif lah ya? Positif semua, nggak ada masalah, lakuin aja. Selama lu baik gitu, nggak ada masalah. Dan saya juga seneng tur live kalau saya. Tapi kenapa nggak mau tampil di TV?
Ya itu karena apa namanya, konsekuensi dari band sendiri gitu. Dari dulu kan. Banyak nawarin major label gitu, ya nggak mau gitu. Mau masih bisa dikerjain sendiri kok. Masih bisa jual sendiri ya. Dan nggak penting-penting banget sih buat saya untuk masuk TV gitu. Ya untuk band lain nggak ada masalah, memang ya itu band lu gitu. Nggak ada masalah. Penting banget lah. Nah, udah cukup lah, begini-gini udah cukup. Yang paling konser yang paling hebat di mata abang apa nih? Kemarin Kemana tuh? di Inggris, di Blackpool, itu festival besar namanya Ribellion Festival, dan itu tiap festival tahunan tiap Agustus itu pasti mereka bikin acara itu tiap tahun ada acara gede. Dan waktu itu kita tuh di invite itu tahu 2019 sebenarnya kita udah di invite sama mereka. Habis ulang tahun Tarto yang ke-25 atau ke-26 lah gitu, mereka mungkin lihat di YouTube atau di media sosial kita lah ya. Terus kita tiba-tiba dapat invitation dari mereka, mau nggak, kamu tahu nggak acara ini? Siapa sih yang nggak tahu acara gede ini? Gitu. Kita sering nonton gitu kan. Terus yang main band-band yang memang kesukaan saya, pertama tahu punk dan apa namanya? Ya siapa yang nggak mau lah gitu. Yang main bareng sama mereka gitu kan. Biarpun memang stage-nya banyak, ada 7 kalau nggak salah stage. Udah berapa kali manggung di? Untuk tahun ini yang kedua, 2 kali kita main di acara Ribellion Festival. Dan tahun ini, yang tahun 2000 yang Agustus kemarin kita main itu paling yang nggak bisa dikatakan lah. Keren, paling keren sekali, dan nggak ada soundcheck, kita cuma cek line doang. Terus dan yang tahun ini kita berangkat cuma berempat, cuma member doang kan, nggak ada kru, nggak ada videografer, nggak ada petabang, pokoknya kita cuma berempat doang. Habis dari Belanda kita langsung ke Inggris, waktu itu pakai bus. Ya udah, intinya justru gua yang tahun ini lebih keren lah. Menurut saya pribadi itu sound lebih gila gitu kan. Terus kita main panggungnya gede gitu kan, lebih oke lah. Dan nggak bisa dideskripsi sebenarnya, cuman waktu kita lagi cek line aja itu yang nonton nggak ada. Waktu cek line di stage kita itu nggak ada yang nonton tadinya. Beda sama yang pertama, kita lagi soundcheck udah banyak lah. Waktu yang kemarin kita udahlah noting dulu saja gitu. Pas main gimana? Ya jadi pas soundcheck, pas cek line yang tahun ini lagi cek line itu nggak ada yang nonton sama sekali. Akhirnya kan dikasih waktu 9 menit, oke, cek line udah beres, sekitar 10 menitan, kita suruh di backstage itu tembok gitu. Iya. Nah, di sana tuh nggak ada penonton, jadi nggak bisa ngeliat penonton kan, jadi nungguin 9 menit lah. Kurang 1 menit siap-siap, 1 menit lagi, oke. Ya pas keluar itu udah full di situ. Ya di situ aku langsung, maksudnya ya kita semua ngerasain kok. Atmosfernya lebih kerasa banget yang tahun ini. Dan mereka hafal lagu-lagu kita gitu. Bangga ya, dari senang banget itu beda banget dari yang tahun kemarin. Dan kemarin kan mungkin dalam musik perkenalan ya. Begitu kita keluar di panggung langsung, wow, di situ itu yang kita, ini karena nggak ada videografer atau media lah gitu yang dari kitanya, tim kita udah nggak ada, jadi nggak kesorot banget lah, tapi kita rasain feel-nya itu lebih dapat yang untuk ini. Kan itu bulan lalu, pas pulang dari sana ada nggak media untuk Indonesia? Iya. Nggak ada. Nggak penting juga sebenarnya. Nggak penting juga. Kenapa? Yang penting di sana, kalau justru media sana yang wawancara kita. Kemarin pas main di sana, kita memang dari tahun lalu sebenarnya udah janjiin kan, bisa nggak wawancara? Kalau sebetulnya memang waktu kita dikit banget kemarin. Iya. Tahun lalu itu jadwal kita lebih banyak. Kita kan sampai ke Scotland, sampai ke Wales. Itu tour Eropa itu? Enggak, yang tahun lalu cuma di Inggris doang 1 bulan. Ya. Nah, yang tahun ini kita kemarin di Prancis kita dapat 4 titik, di Belanda, di Amsterdam 1 titik, selebihnya sebenarnya banyak kan day off sih kemarin. Jadi nggak keliling, sebenarnya banyak invitation dari Spanyol, dari Jerman, dari Belgia juga kemarin, Italia juga. Ya alhamdulillah aku banyak teman, banyak link gitu untuk si Tartar pribadi, apalagi aku pribadi juga lah. Banyak teman-teman aku di Eropa sana. Gitu jadi gampang gitu kalau kita mau tour atau apa segala macam, tinggal kasih tahu kabarnya, kasih tahu tanggalnya kapan, mereka pasti bikin acara buat kita. Nggak usah gede-gede.
acaranya di bar gitu aja. Saya lebih suka mana acara begituan. Saya lebih dekat sama teman-teman gitu daripada acara gede-gede gitu. Musik punk itu identik kan dengan hal negatif. Menurut abang gimana? Negatifnya yang bagaimana? Mungkin kalau kayak sekedar kayak minum doang kalau menurut aku nggak ada masalah sih. Saya juga pernah nggak minum, nggak pernah ngerokok. Saya merokok pun baru 2 tahun ini paling. Nggak ada masalah sih. Identik kan mungkin di sini sih, mungkin apa ya? Ya untuk di Indonesia lah oke lah, kita maklumin, mungkin terlalu strict atau gimana. Banyak juga orang yang pang-pangan nggak minum, nggak makan daging mereka. Saya dulu vegan 3,5 tahun ya, nggak makan daging, nggak makan apa. Ini masih ada di tato saya masih ada. Cuma karena ada penyakit saya, suruh dokter harus kena hewani lah. Nah, akhirnya makan lah ya. Akhirnya sampai sekarang omnivora sekarang. Betul. Yang nggak kan abang diundang sampai tuh keluar Nggak ada sama sekali. Itu kayak mimpi aja sih. Yang pertama kali kita di event dan kita nginjakin kaki di Manchester, kita kan waktu itu di Manchester. Dan di Manchester itu kita tahun lalu itu memang nggak ada perform. Jadi cuman stay di di apartemen. Kita sewa apartemen waktu itu 3 hari. Ya ngapa-ngapain keliling-keliling. Jadi sampai hafal jalan kalau untuk di kota Manchester itu. Sampai sekarang aku ya kayak kemarin di Manchester ya jalan sendiri aja mau kemana udah sendirian udah tahu mau kemana. Udah hafal lah gitu. Jangan nyangka, nggak ada nyangka. Bisa sampai ke Inggris yang cuma mimpi. Ya bukan mimpi sih, nggak ada kepikiran kita main di sana gitu. Sampai bisa kenal dengan band-band kesukaan aku, cuma ngelihat kaset dulu, kaset kopian juga kan, CD, cuma ngelihat bisa ketemu di sana ngobrol, sharing sampai sekarang. Kalau dengan Keisuke itu gimana Kang hubungannya? Kita tahu mereka Keisuke, Farukers, Discharge, Exploited, itu semua band-band kesukaan. Apalagi Chaotic Discord kayak kemarin itu. Tahun lalu kita ya hubungannya baik gitu, cuman DM-an atau email-emailan. Kalau mereka lebih seneng email ya, kalau orang bule itu lebih respect ke email lah gitu. Jadi kok bisa kerjasama? Tidak kerjasama, cuman kita kan nabaling, terus kalau mereka ingin main di Indonesia kan mereka butuh main di mana aja nih, pasti ngobrolnya ke kita yang udah pernah ke sana gitu, karena mereka kenal gitu. Jadi edukasiku bukan edukasi sih, maksudnya pengalaman kita kemarin kan sharing buat teman-teman di Indonesia semuanya. Kalau mau tur ke sana, ke sini kan udah ada. Mungkin kayak Tartel sendirilah, mungkin ngarahin buat teman-teman band-band dari mana aja, band-band Indonesia yang memang mau tur ke Inggris atau ke Eropa kan. Kalau kayak kita kan punya link jadinya, ya buat teman-teman juga gitu. Mungkin kan untuk tahun lalu kayak pas diwawancara di Rebellion Fest memang ditanya kan, maksudnya ya Indonesia ini big community untuk punk rock dan komunitas paling gede di Indonesia. Di dunia Indonesia. Karena kita ke tiap kota pasti ada. Komunitas pasti ada. Nggak usah jauh-jauh. Mana ke Cianjur ada, Sukabumi ada. Apalagi Jakarta nggak usah tanya. Yang paling banyak di mana? Jawa semua ini. Sampai Surabaya, sampai kota-kota kecil Solo, mungkin Purwokerto, ada semuanya. Ada semua. Makanya the big. Karena kenapa? Udah diakuin sama si Fat Mac. Vokalisnya NoFX NoFX itu band Amerika. Dia punya museum kan. Band komunitas punk and ski itu paling banyak ya di Indonesia. Ikatan batinnya juga erat ya? Pastilah. Biarpun mungkin kan secara idealis, semua band itu idealisnya beda-beda. Nggak harus sama juga. Ya itu makanya perbedaan itu indah. Lu beda idealis sama band nggak ada masalah. Yang penting temenan aja. Gitu. Kan ada lah. Tiap band pasti punya idealis beda-beda. Nggak bisa disamakan. Itu lebih bagus malahan. Lebih bagus. Yang penting temenan gitu. Masalahnya kan untuk respect aja yang kita alamin untuk di Inggris lah khususnya ya, di Eropa itu beda lagi. Di Inggris itu ke kitanya, feedbacknya itu kadang-kadang saya itu habis perform nangis. Kenapa? Pribadi.
tidak dibayangkan gitu, mereka itu begitu care-nya sama kita, canon mereka, ini friendly-nya mereka, itu kerasa semuanya. Lebih dihargai di luar lah ya. Demi Allah, bener. Bener sekali. Makanya band-band kayak saya, kayak kita lah, kayak Sitarto gitu. Edan gitu loh. Lu datang, hey you come to here, so far away. We respect for you. Datang sini gitu segala macam. Wah, edan banget lah. Respect mereka kecilnya aja dalam bentuk yaitu lu jauh-jauh ke sini, gua bakalan beli merchandise lu. Dikasih aja nggak mau, gua beli. Nggak mau gratis ya? Nggak mau gratis. Kalau di sini kan ya sering gua rasain, minta. Itulah yang terjadi di Indonesia. Saya dikasih, nggak harus beli. Jadi kita pernah sampai kayak yang tahun kemarin aja kayak si Sold out ya? Sold out tahun kemarin, sold out. Karena kalau tahun ini kita bawa lebih banyak, cuman kan kita berempat nih, nggak ada tim, jadi pas ke Inggrisnya udah sisanya balikin aja yang masih kuat aja nih kita bawa. Akhirnya ya masih ada sisa. Artinya yang kemarin juga sisanya paling tinggal 25 kaos itu size-nya gede-gede banget tinggal. Ya itulah respect-nya mereka itu dalam bentuk kecil dan kadang-kadang buat kitanya itu beli gitu, dikasih aja nggak mau gitu. Kecuali barter ya. Beda lagi. Oke. Nah, mamanya situ punya band juga kan. Boleh dong, aku pin band kamu. Barter saya, oke, nggak ada masalah nih, barter aja di sana. Dan kamu minta gratis kok kayak gitu. Dikasih aja nggak mau, gitu loh. Pas di acara nih, kita mau main di bar gitu. Terus aku ketemu sama yang seneng gitu lah, bandnya dia gitu kan. Dan band legend dia. Aku mau ngasih t-shirt nih buat kamu, I wanna buy free t-shirt for you. For what? Malah gitu. I respect your band. Nggak mau, dia tuh ikut ngantri beli. Kan dari situ udah ketahuan. Oh iya. Iya kan? Mereka tuh respect sama kita. Karya abang dihargai banget. Dihargain banget. Karena kenapa? Kita ini bikin karya aja itu mati-matian dengan duit pribadi. Kadang-kadang latihan kita nggak punya studio pasti bayar kan studio. Dari situ kan mereka udah tahu role, karena kan lahir panen di sana, jadi mereka lebih tahu daripada kita. Gitu, makanya kita kan belajar dari mereka loh, dibawa ke sini gitu. Tapi untuk diterapkan di Indonesia 100% itu susah. SDM kita beda. Nggak tahu kapan ya? Ya cepet berusaha aja, dan kita juga nggak mau nyamain juga maksudnya. Ya kita share pengalamannya baik-baiknya aja lah. Gitu kan ya, kalau mereka terima silakan, kalau nggak ya joyo lah, terserah gitu. Ya. Ada pengalaman apa di Inggris kan? Pengalaman yang aneh sebenarnya banyak. Nggak banyak sih, itu maksudnya. Ya ini pertama kalinya lah begitu kita dari kemarin kan kita dari Belanda naik bus turun di London. Dari London kita nitip barang di tempat teman. Ada teman di London kan nitip barang yang sebagian doang lah, mungkin yang nggak perlu. Habis itu besoknya berangkat ke Blackpool. Blackpool itu ujung. Blackpool itu ujung. Jadi kalau nyebrang udah ke Irlandia sebenarnya. Dan di pinggir pantai. Jadi kita perjalanan 5 jam dari London. 5 jam lebih lah. Ya udah, kita naik bus dari Victoria dari London. Kita transit ganti bus di Manchester. Kebetulan Manchester kota saya, kota favorit saya Manchester. Jadi udah tahu lah, ya udah dari Manchester kita lanjutin ke Blackpool. Sampai di Blackpool itu acara mulai kan hari Kamis. Acara apa namanya? Tribulent Festival itu 3 hari mereka. 4 hari. Kamis mulainya. Dan kita langsung dari Blackpool langsung ke hotel. Sampai di hotel kita langsung ke tempat acara, ke venue lah gitu kan. Udah sampai situ, akhirnya sampai malam sampai nonton band yang sebenarnya nggak ada di listnya mereka, tapi band gede itu, band besar lah. Orang pasti tahu Cox Sparrer. Cox Sparrer itu band skinhead dan dari Inggris juga. Siapa sih nggak kenal mereka, apalagi skinhead pasti tahu Cox Sparrer. Ya itu waktu tahun lalu itu saya nggak sempat nonton full gitu. Kebetulan mereka main dadakan untuk tahun ini, dan hari Kamis malam Jumat kan. Nonton sampai habis, akhirnya sampai jam setengah satu lah beres acara itu. Belum beres sih, cuman kita udah capek kan. Yang penting udah nonton Sparrer udah ya, pulang.
pulang ke hotel. Nah, jadi kita lapar nih habis nonton Cospera, jadi akhirnya beli apa nih? Nah, nasi kan susah kalau di Inggris gini kan. Pizza aja, nah, berempat cukup lah. Udah beli pizza, ya medium. Beli pizza perjalanan dari venue ke hotel itu sekitar 1 kilo gitu, agak jauh. Lalu kita lewat pinggir pantai terus. Kalau tahu di Bali lah gitu kan, jadi tiap lewat pinggiran, gitu, kayak mirip-mirip gitu. Di pinggir, kita ngikutin arah itu, angin kencang buat malam itu. Jalan berat gitu, angin kencang banget pokoknya. Berat, berempat lagi jalan, terus setengah jalan, waktu itu saya ketemu cewek. Ketemu cewek ini. Si Dohem, basis saya sama gitaris saya di belakang. Di belakang saya, drummer saya, 1 meter. Jadi saya ketemu cewek pas simpang gini, ini lurus. Jadi pas di simpang ini saya ketemu, where you going? Tudor Hotel. Nah, Tudor Hotel tempat di mana saya nginep, namanya The Tudor Hotel. Oh, bisa ini. I lose my hotel. Let's find together. Saya bilang gitu kan. Nah. Dia cuma bilang gini. Ya udah saya ikutin dia. Rupanya si teman-teman basis sama gitaris saya ngobrol, "Bud, kadia jalan nak." Saya bilang, "Enggak, tetap lurus." Saya nggak ngeliat drummer saya. Ya udah nggak ngeliat, saya ngikutin cewek ini aja. Ikutin cewek terus. Sekitar hampir 15 menit saya kelilingan dan dia nggak ngomong sama sekali. Nggak ada ngobrol sama sekali. Saya ngikutin aja nih. Dan nggak pernah mikir ada apa-apalah gitu kan. Pas di belokan gitu, saya jaraknya sekitar dari sini ke sekitar 3 meteran sama dia. Pas belok itu sudah ada kan. Saya nggak pernah mikir macam-macam. Ya udah, mungkin dia bohong kalau nginep di Tudor Hotel atau udah sampai di hotelnya lah. Saya tetap nyari-nyari, 1 jam saya keliling-keliling. Udah, kan pizza sama saya ini. Saya pikir, aduh anak-anak kelaparan nih pasti gitu. Udah keliling 1 jam, anak-anak rupanya udah sampai di hotel. Tapi kan saya nggak tahu, HP mati. HP saya mati. Udah rada-rada mungkin terlalu jauh saya jalan, nggak tahu di mana. Soalnya di Blackpool itu bangunan semua sama, jalannya sama. Bangunan ini sama semua mereka, bangunan tua semua, dengan backgroundnya sama semua, dengan bata yang merah itu. Akhirnya udah begitu rada-rada putus asa, saya balik lagi ke pinggir pantai, ketemu orang lagi bawa anjing, orang tua lah gitu kan. Saya tanya, sorry, can you help me? What the problem? I don't know where my hotel. What your hotel? Don't worry, I'm from here. Dia orang situ katanya, orang lokal situ. Dari apa nama hotelnya katanya? Ini hotelnya The Tudor Hotel. Aku bilang my map already died. Oke, don't worry kata dia. Sambil gini-giniin aku. Jadi tak dicari di Google Map, masih di pinggir pantai nih. Ya udah dijelasinnya, kamu jalan lurus aja, dapat 4 blok nanti ke sana. Kamu belok kanan, habis itu belok kiri. Oke, aku saya ikutin nih. Aku ikutin aja petunjuk dari dia. Ya sudah, pas belok kiri ngeliat gereja, saya apalnya gereja, udah belok kiri, udah dapat hotel ini. Sampai situ begitu sampai udah kelihatan anak-anak lagi nunggu di luar hotel nih. Udah sepi, nggak ada orang. Udah nggak ada orang sama sekali. Udah hampir jam 3 pagi gitu. Waktu sana ya. Begitu nyampe anak-anak, si Budi gitu. Nyampe, mana cewek yang tadi? Saya bilang, cewek yang mana? Ada cewek tadi nginep di sini juga. Oh wah, anak-anak pada lihat-lihatan gini, bener kan nginep di sini? Saya bilang gitu. Orang bilang kan bilang Tudor Hotel. Oh wah, terus pada lihat-lihatan gini, nggak salah ya udah, masuk aja. Demi Allah saya bilang gitu. Saya ngeliat cewek bareng gitu. Oh wah, tadi kamu di sini kita bilang. Ya udah masuk ke kamar aja. Masih penasaran, saya nanya ya sama yang punya hotel kan, masih Jared namanya. Jared, ada nggak tadi yang nginep di sini cewek, ciri-cirinya gini-gini nih? Nggak ada katanya. Ya udah, mikir langsung anjir. Tapi dari pas dari yang aku ingat malam itu memang dia aneh gitu. Dia nggak ada pernah nengok kanan kiri, dia lurus terus. Terus ditanya cuma gini doang, tapi jalan lurus aja terus. Nggak ada ngeliat, nggak ada apa gitu.
Terus oh ya, terus kata si Jared bilang, it's okay, udah biasa di sini begitu. Oh berarti aku melihat Yurik nih malam ini, pas malam Jumat juga kan. Pokoknya rambutnya panjang segini, pakai gaun merah, tapi segini nih, topinya merah, cakep banget. Nah merinding aku ceritanya. Itulah kejadian anehnya gitu. Ada juga di sana. Ada yang berarti, ya itu makanya begini. Cakep tanya kan sama teman-temannya, ya benar itu benar. Ya beruntung lah, pasti kamu ada ini nggak? Apa katanya ya, bilangnya. Oh tuh berarti bawa beruntungan tuh, ada beruntung? Ada, ketemu cewek aku. Iya, besoknya ya ketemu cewek aku memang cewek aku kan beda juga. Kang, rencana mau tur kemana lagi? Oh, planning yang terdekat mungkin kita ke Asia lagi. Paling cuma ngambil di ya nunggu konfirmasi yang ke Jepang ini sih. Jepang, Bangkok sama Malaysia aja. Cuman kalau yang di Jepang kayaknya agak berat kalau memang si sponsor nggak jalan ya paling cuma Bangkok sama Malaysia aja. Kalau mungkin kalau nggak Oktober, November. Semua aja tuh. Apa sih yang belum tercapai? Udah semua sih kayaknya. Cuman pinginnya ya gitu aja, tur aja terus, tur keluar aja terus. Karena gimana ya, bukan memang udah ini tak kalau sih dari sebelum Covid juga kita udah punya apa namanya harus tur setiap tahun harus tur Eropa gitu. Setiap tahun entah kemana gitu, harus tur gitu. Biarpun nggak ke Eropa punya tur harus ada, tiap tahun harus ada tur. Oh, nggak Eropa, Asia lah ya? Asia sih udah paling Asia yang belum mungkin kayak ke Myanmar gitu, Vietnam. Tapi ada komunitasnya di sana? Semua ada. Semua negara pasti ada. Mau China juga ada. Hong Kong juga kita udah ditawarin kemarin. Cuman kan cuma di Hong Kong doang kan ngapain sih? Kalau cuma main sekali gitu, umumnya ya keliling lah. Keliling. Minimal tiga titik. titik ya. Biarpun di Hong Kong aja. Cuman ya mereka nggak terlalu banyak kayak di Indonesia. Indonesia kalau kita mau main di mana aja, di kota aja, mana aja pasti ada gitu. Terus bikin album lagi? Rencana ya lagi ngumpulin materi ini. Kalau lagu sebenarnya udah ada sih, 6 lagu udah ada, cuman masih kurang lah, minimal 10 lah. Jadi mau nyelesain dulu lah itu. Kayaknya sih single aja sih, single aja gitu. Single yang paling banyak dikenal oleh mereka. Nah itu ada lagu waktu itu menceritakan tentang tur kita yang Jawa Bali Lombok, itu tuh lagu No Police No Pollution. Karena kenapa di Lombok kan memang waktu itu nggak ada polisi, nggak ada kantor polisi. Kalau sekarang udah ada kantor polisi. Waktu tahun 2017-18 itu memang belum ada. Yang kita rasain di situ kan nggak ada motor juga kan di sana, adanya kodomo gitu kan, nggak ada motor kalau di Lombok itu kan di pulau apa namanya Gili Trawangan itu kan nggak ada motor di situ kan, adanya kendaraan ya kodomo atau sepeda kan gitu, jadi kan nggak ada polusi dan nggak ada polisi gitu. Lagu itu yang mereka kenal, banyak yang ikut nyanyi singelong lah dimanapun kita nyanyi pasti. Yang single itu Kuya apa? Kuyang Ora itu bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda, tapi itu album sebelum saya masuk di Tarto juga udah ada. Udah ada. Itu siapa yang nggak kenal kalau untuk di Indonesia lah lagu itu pasti tahu. Di luar juga? Di luar tahunya mungkin mereka pas refnya doang anjing gitu. Oh gitu aja. Gitu. Jadi pada saat rap ngomong anjing. Ya enggak pasti pas Kuyang Ora gitu. Anjing kayak gitu. Anjing, mereka pasti gitu. Waktu di Singapura juga yang pertama saya masih ngebasin, mereka udah tahu. Pertama saya ikut tur taktal lah, masih ngebasin, waktu mereka udah tahu. Bang, itu kan setiap lagu kan harus teriak ya? Kalau musik punk? Nggak apa ya, karakter. Kalau amplak, kalau pas vokal akustikan gitu tuh kadang-kadang ngikutin aja, ngikutin ini doang lah. Terus nggak harus aktivitas suara? Alhamdulillah sampai sekarang sampai. Udah tahu lah cara ngatasinnya. Pokoknya gampang kok. Kalau kita vokalis, kalau aku pribadi sih, bangun pagi air hangat aja. Pagi kalau ada masalah, udah kencur aja, makan, udah hilang. Itu kan biasa di panggung berapa lagu sih?
tergantung kita durasinya gitu. Kayak kemarin itu terakhir yang di festival itu paling cuma dikit kok, nggak sampai mungkin 11 lagu kalau nggak salah. Itu sampai teriak 10 lagu, 11 lagu nggak capek. Nggak ada masalah. Apalagi di Inggris sana. Di Inggris tuh orangnya atau kita main di dalam ruangan seperti ini itu nggak boleh ngerokok. Di bar aja nggak boleh ngerokok. Mau bandelnya lu gimana di sana itu apa sih namanya? Mengikuti aturan. Ngikutin aturan. Ya contohnya masih ke bawah kadang-kadang, makanya kayak saya ke kafe ini juga tanya boleh ngerokok. Masih ke bawah sampai sekarang. Boleh berarti gitu. Masih ke bawah itu. Disiplin lah gitu. Disiplinnya mereka itu di dalam ruangan jadi kan bagus buat tenggorokan. Kalau di sini kan ada acara di bar, wah bodo amat gitu kan. Itu bikin sesak kan. Ya kalau di sana keren lah. Keren. Saya kemarin pengalaman di Belanda dapat bar yang boleh ngerokok itu cuma di Belanda kemarin. Jadi jam 11 malam, ayo masuk ke dalam semua ngerokok di dalam, malah digituin. Baru pengalaman pertama. Nama barnya itu Mohak Bar di Belanda. Boleh ngerokok nih. Jadi suruh ngerokok malah, ya, silakan ngerokok. Jangan di luar, masuk ke dalam. Jadi mau ngerokok cuma. Jadi di luar malah nggak ada gitu. Seru lah. Bang, nyanyi lagu Kuya dong. Aduh. Tapi boleh. Tapi akapela berarti ini ya. Akapela. Teriaknya jangan terlalu kencang. Enggak teriak ini malahan. Ayah hiji kuya rea duitna awakna bau daji katai hirupna oge nu pianjingeun aing bung ulin jeung manehna kuya ngora anjing kuya ngora anjing kuya degekeun aing rek ngomong tong rea bacot mendingan cicing tong rea sungut bari dengekeun lagu-lagu aing kuya ngora anjing kuya ngora anjing. Simple song. Simple song. Dan dikenal ya? Dan dikenal. Oke. Nggak enak soalnya kalau nggak ada musik, nggak ada teriak-teriak. Oke. Jadi susah ngepasin. Ini angkat sih aja. Ini kuya apa? Kuya ngora. Kuya Gora versi halus. Akapela. Versi sopan. Versi sopan. Gitu. Bang, pesan-pesan anak muda yang mau masuk ke dunia musik ya jenis punk lah ya, musik. Masalahnya punk itu juga bukan cuma musik doang. Oke. Punk itu kan ya apa sih, gaya hidup bisa, ya lifestyle lah gitu kan, atau lu bukan cuma di musik doang, mau masuk di kulturnya juga bisa gitu kan. Bukan cuma musik doang, di artnya juga bisa gitu kan. Nggak semua pang-pangan dan harus mau apa juga. Nggak perlu kayak saya begini juga. Ini kan memang saya kalau lebih pingin aja. Ya saya celana pendek aja. Ya ada masalah itu ya punya karya ya lakuin aja. Apapun karya kamu, bukan cuma musik doang kan. Dari art juga bisa kan. Semuanya bisa dilakuin di pang-pangan lah. Mau pang-pangan, mau skinheadan, mau metalan gitu. Silahkan. Lakukan aja dan tetap berkarya aja. Amin. Keren. Ada rencana kolaborasi dengan band-band luar nggak? Udah ada. Dan kita tinggal lagi nunggu, lagi dibikin. Kebetulan kemarin kita lagi udah live recording di Leicester di Inggris. Kita rekaman langsung gitu. Jadi nggak tek-tekan, langsung aja kayak di studio gitu, tapi langsung live recording namanya. Ada 4 lagu, tapi nggak tahu diambil, kayaknya 3 lagu sih. 3 lagu diambil nanti sama band Inggris nanti. Dan kebetulan basisnya Kingsuke juga band itu. Cuma dia ada bikin project lah sama teman-teman di sana gitu.
Tinggal tungguin aja Seven In-nya keluar nanti. Bulan berapa? Ya nggak tahu. Kita kemarin mereka cuma ini jadi kan, mereka cuma email kemarin jadi kan yang kemarin biar di apa namanya dibikin Seven ini silakan. Jadi biar ada apa namanya karya kita di sana lah gitu. Memang beredarnya cuma di sana soalnya, di Inggris saja. Kalau kayak gitu, abang ada hitung-hitungan nggak? Nah, itu hitungannya paling kita dapat. Nah, nggak penting banget sih. Yang penting karyanya. Iya, yang penting karyanya sampai sana udah senang banget kita. Udah senang. Berarti kan nambah link, dapat temen gitu. Gak ada masalah. Kecuali rekod gede harus hitung-hitungan lah. Oke. Itu rekod teman-teman juga gitu. Sama kayaknya Seven In juga nanti keluar yang untuk khusus Indonesia itu the bestnya Taro Junior nanti. Vinilnya keluar nanti. Ya tinggal tunggu aja lah gitu. Sama buat tahun depan itu kita mau kemana ini masih rahasia kita, tapi lihat aja nanti kita main di mana. Dan belum pernah ada band dari Asia itu main di festival itu gede. Belum pernah ada. Kita lihat aja. Keren. Dan karena kenapa? Dia berani bilang gitu. Jadwalnya kita udah dapat jadwalnya. Baru dapatnya 2 hari kemarin. Jadi lihat aja nanti tahun depan. Kalau kayak gitu nggak bisa tidur dong. Kalau dapat kabar. Oh pasti. Udah kita datangannya udah merinding. Karena kita kemarin datang juga lah. Gitu. Ada ketemu langsung sama presidennya. Bla 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 sekarang ngobrol-ngobrol ya udah. Lihat aja tahun depan kita mau ngapain. Bulan berapa itu? Bulan 6. Bulan 6. Ya, weekend akhir lah. Sukses terus bang. Terima kasih. Dan sehat selalu bang. Amin. Amin. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Budi Caster Junior. Semoga banyak manfaat. Dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Bye. Itu. Makasih bang. Sehat selalu bang. Oke lah. Jangan lupa like, subscribe, and share di channelnya Ngefan with Zaki Abbas. Makasih bang. Oke. Ciao.